Kami pun ingin sebetulnya menolong teman-teman, saudara rekan kami di bawah sana. Cuman situasinya tidak memungkinkan kan. Khawatir juga nggak terlalu lama juga di dalam karena melihat kondisinya sangat sempit karena ukuran diameter kurang lebih 60-80. Sesuai SOP Basarnas sendiri, apabila tanda-tanda korban tidak diketemukan ataupun tidak efisiensi lagi dalam pelaksanaannya, operasi SAR itu bisa dinyatakan ditutup. Tambang emas ilegal Desa Pacurendang, Banyumas, Jawa Tengah. Pasca tragedi yang merenggut 8 jiwa pekerja tambang lokal, lokasi tambang ini kini hanya menyisakan saksi bisu. 8 orang pekerja tambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinyatakan hilang terkubur untuk selamanya di dalam lubang dengan kedalaman puluhan meter yang dipenuhi air. Nama para pekerja tambang yang hilang pun diabadikan dalam sebuah prasasti yang dipasang di atas lubang. Lantas, apa yang menjadi penyebab para pekerja tambang itu tidak bisa dievakuasi? Dan bagaimana sebenarnya kondisi lubang tambang saat itu? Misi penyelamatan 8 pekerja tambang yang terjebak di dalam lubang sebenarnya kala itu telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Petugas masuk dalam lubang galian tambang. Saya mencoba turun yang berawal vertikal kedalaman 10, kemudian ke horizontalnya kurang lebih hampir 15 meter. Nah, mulailah di situ sudah mentok karena setelah horizontal 15 meter kita menemui air, genangan air yang nantinya itu akan ke posisi vertikal kembali. Usai menelusuri lubang di kedalaman 10 meter vertikal, tim penyelam lalu melanjutkan penelusuran ke lubang horizontal sepanjang 15 meter. Dan di posisi lubang vertikal inilah tim penyelam menemui adanya tanda-tanda kebocoran air dari sela-sela dinding penahan lubang. Kebocoran air pun semakin membesar. Kalau rembesan air sih dari 10 meter pertama di vertikal itu sudah mulai, akan tetapi yang lebih jelas terlihat itu di posisi yang horizontal itu sudah mulai banyak air keluar dari celah-celah itu.
Di penghujung lubang posisi horizontal, tim penyelam lalu mencoba memberikan kode untuk mengecek tanda-tanda kehidupan. Ada ikan abok, Mang. Kudu dikaretan ya. Ah. On. Pulau kan ditarik. Naik. Sadar tak ada tanda-tanda kehidupan serta ruang sempit untuk bermanuver, penelusuran itu pun dihentikan. Saya juga memang agak khawatir juga, nggak terlalu lama juga di dalam karena melihat kondisinya sangat sempit karena ukuran diameter kurang lebih 60-80. Fakta awal temuan petugas penyelamat telah ditemukan. Lubang galian tambang telah dipenuhi air. Lalu apa upaya yang dilakukan saat itu? Namun setelah kita observasi melihat kondisi air penuh dengan kedalaman hampir 50 meter, ya langkah awal yang kita laksanakan pemompaan. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyedotan air hingga membendung sungai. Namun upaya itu nyatanya sia-sia. Evakuasi pekerja tambang emas ilegal kandas dengan berbagai kendala. Kami pun ingin sebetulnya menolong teman-teman, saudara rekan kami di bawah sana. Cuman situasinya tidak memungkinkan kan. Khawatir juga, nggak terlalu lama juga di dalam karena melihat kondisinya sangat sempit karena ukuran diameter kurang lebih 60-80. Tewasnya 8 orang penambang emas di Desa Pacurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 25 Juli 2023 membuat kami bertanya-tanya, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya, kami pergi ke Desa Kiaresari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami mencoba menemui Usman Sugali, salah satu penambang yang selamat dan menjadi saksi peristiwa memilukan ini. Kepada kami, Usman bercerita bahwa pada hari kejadian, dirinya baru 1 hari menginjakkan kaki di Banyumas. Hari Selasanya saya pagi ikut kerja shift pagi, keluar jam 5 sore, kemudian setelah itu kan istirahat. Jam 8 ganti shift kan shift malam itu masuk tuh 8 orang. Yang satu kan di atas, 1 orang teman saya. Saat kejadian sekitar pukul 10 malam, Usman sedang beristirahat di atas lubang tambang. Lalu ia didatangi seseorang yang memberitahunya bahwa ada arus air di bawah dan memintanya untuk segera memberitahukan teman-temannya agar segera naik. Jam 8 teman-teman saya masuk, yang 8 orang tersebut. Terus jam 10-nya ada yang ngasih kabar ke teman saya gitu, bahwa sekitaran jam 10-an
ada air masuk ke lubangnya orang Bogor, temennya suruh pada keluar. Kemudian saya itu ngecek langsung ke dalam sama teman saya berdua. Ternyata betul Pak, di kedalaman 25 meter itu jebolnya air tersebut gitu. Kami pun ingin sebetulnya menolong teman-teman, saudara rekan kami di bawah sana kan gitu. Cuman situasinya tidak memungkinkan kan gitu. Sadar bahwa rekannya sudah terendam air, Usman kemudian naik ke atas dan memberitahu rekannya yang lain untuk menyiapkan pompa air. Kita mah di atas kan, nggak kedengeran gemuruh air keluar. Setelah kita masuk di kedalaman 20 itu baru kedengeran suara gemuruh air. Kayaknya gede banget gitu. Kita juga sambil istilahnya panik juga kan gitu sama teman-teman, bahkan udah sempat nangis juga di dalam, teriak. Bersama rekan yang lain, selama semalam suntuk Usman mencoba menyedot air. Usman menduga sumber air berasal dari lubang tambang tetangga. Kalau sumber air ya setahu saya mah itu di kedalaman 25-30-an gitu genangan air tersebut kan. Kalau nama itunya cekungan air lah. Cuman kita juga nggak tahu itu air sumbernya dari mana. Setahu saya itu air itu jebolnya dari lubang sebelah, lubang dong-dong tersebut kan gitu. Setelah berusaha melakukan evakuasi dengan segala daya dan upaya, ke-8 penambang dinyatakan tewas dan dimakamkan di lokasi kerja tambang. Feeling saya itu di kedalaman 40 atau 50 di dasar itu. Oh, di dasar ya, sudah di dasar ya. Karena belum sempat naik kan, airnya datangnya dari atas. Gitu. Kepada kami, Usman menjelaskan bagaimana kondisi lubang tambang tempat dirinya bekerja. Kalau bentuk lubang kan jadi persis kayak bikin kita anak tangga gitu ya. Jadi dari pertama kan bikin 20 kan sumuran, terus 20 lurus ke bawah turun. Terus ada lagi terowongan ya. Terowongan itu yang pertama 10 meter. 10 meter dari situ kan turun lagi 12 meter itu yang kedua. Itu yang jebol itu di pertengahan kedua di kedalaman 25 meter gitu. Oh ya, 12 meter kan berarti 20 tambah 12 sekitar 32. Oke, kemudian di bawah lagi ada lagi terowongan lagi 3 meter. Terowongan 3 meter. Terus setelah itu ke bawah lagi turun sekitar 15-14 meter. Oh, 15-14 meter. Dari situ mah ya udah tinggal tempat kita kerja, ada lagi yang terakhir kan cuman 4 meter gitu. Para penambang kemungkinan sedang bekerja di kedalaman 40 meter. Lalu, apa peran masing-masing korban saat di bawah sehingga mereka tak ada satupun yang selamat? Caranya kan sistemnya di estafet kan, di setiap undakan itu ada orang biasanya 2 biasanya. Terus di undakan ketiga misalkan 1, terus di undakan yang keempat 1 kan, yang lainnya kan ngelangsir dari ujung sampai ke tempat hotelan ya, kalau orang Sunda bilang. Di hotel kan ngangkat. Sampai hari ini, Usman masih tak percaya peristiwa air masuk ke tempat penambangannya. Karena pada siang hari itu, Usman baru saja bekerja di bawah. Kami pun ingin sebetulnya menolong teman-teman, saudara rekan kami di bawah sana. Cuman situasinya tidak memungkinkan kan. Khawatir juga nggak terlalu lama juga di dalam karena melihat kondisinya sangat sempit karena ukuran diameter kurang lebih 60-80. Terkuburnya 8 orang warga Bogor di dasar lubang tambang emas yang berlokasi di Desa Pacurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membuka fakta
bahwa ada kegiatan ilegal penambangan emas di kawasan tersebut. Kawasan Desa Pacurendang sebenarnya adalah kawasan persawahan. Namun di tahun 2014 lalu, seorang warga mengaku menemukan batu berwarna kelabu di aliran Sungai Tajur dan digadang-gadang mengandung emas. Sejak itulah, kawasan persawahan disulap warga jadi tambang emas tradisional tanpa izin alias ilegal. Tambang emas ilegal yang awalnya hanya dilakukan oleh warga semakin hari semakin liar. Penambang emas tradisional dari luar Jawa Tengah pun berduyun-duyun datang ke kawasan ini untuk mengadu nasib. Anehnya, selama 9 tahun, kegiatan ini seperti dibiarkan dan tidak diawasi. Tumpang tindih kewenangan penertiban tambang emas ilegal dianggap jadi penyebab sulitnya penanganan tambang emas ilegal di kawasan ini. Tadi saya sampaikan karena kewenangan untuk menghentikan atau memberikan izin ada di provinsi atau pemerintah pusat, maka saya harus berkoordinasi dengan provinsi dan atau pemerintah pusat. Penambangan emas ilegal di Banyumas yang sudah beroperasi selama 9 tahun tanpa pengawasan ini akhirnya memakan korban jiwa. Kepolisian pun akhirnya bertindak. 4 orang dijadikan tersangka atas insiden ini. 4 orang tersebut adalah Karseno alias Seno, Dedi Ruswanto dan Wahyu Indrawan. Ketiganya adalah pemilik lubang sekaligus pemodal. Selain mereka, ada 1 orang yang masih belum ditangkap, yaitu Sunarto alias Narto sebagai pemilik lahan. Dari gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan 4 orang tersangka. Di mana 4 orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik tambang, pemilik lahan. Pemilik lahan itu adalah saudara SN, ya ini sedang kita proses. Dan kemudian ada 3 orang sebagai pengelola. Hingga hari ini, Sumarto alias Narto, sang pemilik lahan tambang emas ilegal, masih belum berhasil ditangkap pihak berwajib. Maraknya penambangan ilegal memang bukan cerita baru lagi di Indonesia. Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021, jumlah pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi. Padahal maraknya tambang ilegal beresiko memicu terjadinya bencana alam. Seperti yang terjadi 3 tahun lalu di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor. Kawasan ini diterjang banjir bandang hingga berakibat 11 kecamatan rata dengan tanah. Setelah diselidiki, ternyata banjir bandang ini akibat dari kegiatan penambangan emas liar. Lubang-lubang galian membuat struktur tanah menjadi lemah. Presiden Joko Widodo saat itu mengatakan banjir bandang ini akibat kegiatan penambangan emas ilegal. Dan yang di Lebak, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kita lihat memang ini karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan Pak Gub ke Bupati agar ini dihentikan. Nggak bisa lagi karena keuntungan 1, 2, 3 orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini. Kegiatan pertambangan emas ilegal seakan menjadi persoalan dilematis. Meski telah disadari adanya dampak negatif,
Namun pertambangan emas ilegal justru menjadi tumpuan hidup lebih dari 1 juta penduduk di Indonesia. Pengaturan pertambangan emas sendiri telah ada sejak tahun 1967 dan telah diperbaiki untuk penyempurnaan. Namun nyatanya, pertambangan emas ilegal masih saja marak terjadi hingga memakan korban. Lalu, haruskah penertiban baru dilakukan setelah adanya jatuh korban? Dan